Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Lutfia Maratil Akbar. Nah, kali ini aku bakalan kasih materi tentang sama kalian, yaitu tentang manajemen risiko di pelayanan rekam medis. Nah, kalian pasti pernah tanya, apa sih tuh manajemen risiko di pelayanan rekam medis? Nah, kali ini aku bakalan bahas sama kalian apa itu manajemen risiko di pelayanan rekam medis. Kalian mau tahu seperti apa kan? Nah, kita simak selanjutnya seperti apa. Cikidar. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan dari manajemen risiko seperti apa, manfaat manajemen risiko seperti apa, dan implementasi dari manajemen risiko itu tersendiri seperti apa, kita bakalan mengenal sedikit apa sih itu manajemen risiko di pelayanan rekam medis. Nah, sebelum itu kita mengenal apa itu manajemen risiko di pelayanan rekam medis, kita bahas dulu satu-satu nih apa yang dimaksud dengan manajemen, apa yang dimaksud dengan risiko. Nah, yaitu kita bahas dari manajemen dulu ya. Manajemen adalah mengatur sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan risiko adalah bahaya atau akibat yang akan terjadi dari sebuah proses yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Nah, dari manajemen dan risiko tadi dapat kita gabungkan bahwa manajemen risiko di pelayanan rekam medis adalah suatu strategi agar mengantisipasi kesalahan yang dapat terjadi dan pelayanan yang diberikan dalam kontribusi rekam medis agar tercapainya tujuan tanpa adanya hambatan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Nah, kita udah tahu kan gimana sih manajemen risiko itu di pelayanan rekam medis dan seperti apa manajemen risiko di pelayanan rekam medis tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan dari manajemen risiko. Nah, tadi kan kita membahas tentang bagaimana manajemen risiko itu, seperti apa manajemen risiko tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih tujuan dari manajemen risiko di pelayanan rekam medis. Nah, tujuannya yaitu melindungi rumah sakit dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari rumah sakit. Nah, dengan adanya manajemen risiko akan memudahkan rumah sakit agar mencapai tujuan yang sudah dibuat, yaitu dalam konteks pelayanan rekam medis pasien di rumah sakit. Nah, setelah kita tahu tujuannya seperti apa, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari manajemen risiko. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat manajemen risiko di pelayanan rekam medis. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk kelancaran penyelenggaraan di rekam medis. Nah, dengan adanya manajemen ini akan memudahkan petugas atau manajemen dalam penyelenggaraannya dalam bertugas. Contohnya di bagian pendaftaran, bagian filing, assembling, coding dan sebagainya. Maksudnya selainnya atau lain-lainnya gitulah. Nah, yang kedua yaitu untuk menganalisis masalah yang akan terjadi dalam proses. Nah, dari manajemen risiko ini kita tahu bagaimana cara kita menganalisis masalah tersebut. Apakah dengan adanya masalah ini apa hal-hal yang harus kita lakukan selanjutnya agar tidak ada lagi kesalahan dalam proses. Nah, seperti itu. Kali ini kita akan membahas implementasi dari manajemen risiko di pelayanan rekam medis. Nah, apa saja sih implementasi atau contoh dari manajemen risiko di pelayanan rekam medis? Yang pertama kita bisa lihat dari bagian filing. Contohnya itu kehilangan atau kesalahan dalam penyimpanan berkas rekam medis. Nah, bagaimana manajemen risiko di sini itu ditekankan kepada karyawan untuk lebih teliti dan penyimpanan berkas rekam medis, gerak penyimpanan serta diberikan briefing kepada karyawan. Jadi di sini kita tahu bahwa di sini banyak terjadi kesalahan atau kehilangan berkas atau misfiling berkas rekam medis. Ini pasti terjadinya dari karyawan atau petugas yang salah meletakkan berkasnya. Jadi dengan adanya briefing atau seperti apa contoh dari SOP yang sudah dibuat di rumah sakit bisa ditekankan kepada karyawan bahwa SOP seperti ini dan diberikan kehati-hatian penuh dan tanggung jawab penuh kepada petugas agar petugas bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka atau tugas mereka sebagai perekam medis di bagian filing ataupun di bagian lain-lainnya. Nah, sekian ya materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf.
karena saya masih belajar dalam memperbaiki diri saya. Karena biasanya saya itu lebih malu-malu dan lebih pendiam, sekarang saya ingin implementasikan diri saya bahwa saya bisa, saya harus percaya diri, dan saya harus mengubah dari ketidakpercayaan diri saya menjadi yang lebih percaya diri. Jadi teman-teman juga harus kayak gitu, harus bisa merubah dari yang biasanya pendiam atau biasanya percaya diri, kita harus ubah diri kita ke yang lebih baik untuk lebih kedepannya kita menjadi orang sukses. Orang sukses itu tidak hanya bergantung kepada bagaimana dia diam. Memang sih orang pintar itu lebih banyaknya diam, tapi untuk lebih komplitnya kita harus bisa gabungkan antara pendiam kita sebagai orang yang berpikir atau orang yang cerdas dengan kepercayaan diri kita yang kita taruh dalam hati kita dan juga dari akal sehat kita. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sometimes I feel